Kiev kian menderita. Kapal perang Ukraina di Odessa malah ditabrak Rusia. Su-24 dan Mi-24 jatuh di bom. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih belum juga menemukan titik perdamaian. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia telah membawa banyak penderitaan bagi penduduk Ukraina. Serangan dari rudal yang ditembakkan oleh tentara Rusia telah mengakibatkan banyak fasilitas penting di Ukraina hancur. Tindakan yang diresmikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Ukraina ini juga telah mendapatkan kecaman dari Barat. Bahkan, Barat juga telah memberikan banyak sanksi yang bisa saja menjatuhkan ekonomi Rusia. Walau demikian, Rusia tidak takut. Justru Presiden Vladimir Putin terus mengirimkan pasukannya ke Ukraina untuk melakukan operasi militer di sana. Walau mengalami kerusakan yang sangat parah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga tidak menyerah. Dia juga semakin memperkuat pasukannya untuk melawan invasi dari Rusia. Dalam perang ini, Barat juga memberikan bantuan berupa senjata kepada Ukraina untuk mempertahankan negaranya yang diinvasi oleh Rusia. Perang yang semakin sengit, belum lama ini dikabarkan bahwa Rusia menginformasi bahwa mereka telah menabrak kapal perang milik Ukraina di dekat Odessa. Dilansir dari Reuters pada hari Minggu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan sebuah kapal angkatan laut Ukraina di dekat Odessa dengan serangan rudal semalam. Kementerian mengatakan rudalnya telah mengenai korvet Project 1241, kelas korvet rudal Soviet dengan nama pelaporan NATO Taranto. Tidak hanya itu saja, dia juga bawa pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh dua pesawat pengebom Su-24 Ukraina dan sebuah helikopter Mi-24 di atas Pulau Ular di Laut Hitam pada malam hari. Walau demikian, laporan dari Reuters mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan komentar langsung dari pihak Ukraina. Sementara di sisi lain, pada hari Minggu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Nancy Pelosi, bahwa Kongres perlu meloloskan rancangan undang-undang yang akan memberi Ukraina 33 miliar dolar bantuan militer dan kemanusiaan pada akhir bulan ini. Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memberikan bantuan paling banyak kepada Ukraina dalam melawan Rusia. Rusia kerahkan 4 kapal perang dan 2 kapal selam, seluruh Ukraina terancam. Rusia telah mengerahkan 4 kapal perang dan 2 kapal selam ke Laut Hitam. 6 kapal itu membawa lebih dari 30 rudal jelajah kaliber yang mengancam seluruh wilayah Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina mengonfirmasi keberadaan kapal-kapal musuh yang berbahaya tersebut. Di wilayah Odessa, situasinya stabil dan terkendali. Kelompok Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam tidak berubah secara signifikan, menimbulkan ancaman serangan rudal. Ada juga aktivitas permusuhan di sekitar Pulau Zmini, kata juru bicara Komando Operasi Selatan Vladislav Nazarov di Telegram yang dilansir Ukrinform pada Sabtu 14 Mei 2022. Menurutnya, Rusia telah menciptakan pangkalan ofensif di Pulau Zmini dan mencoba mengacaukan situasi di Transnistria. Dalam kata-katanya, pasukan musuh terus mempromosikan provokasi di Transnistria. Ada upaya untuk membakar komisariat militer di Tiraspol dan serangan palsu terhadap depot minyak. Mengguncang situasi harus menciptakan dasar untuk menuduh Ukraina melanggar batas wilayah Republik yang memproklamirkan diri itu, kata Nazarov. Menurut Nazarov, sekarang ada 4 kapal perang Rusia dan 2 kapal selam di Laut Hitam yang membawa lebih dari 30 rudal kaliber. Hal ini, lanjut dia, menimbulkan ancaman serangan rudal terhadap seluruh wilayah Ukraina. Selain itu, menurut data dari Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, musuh masih berencana untuk menyebarkan sistem rudal pertahanan udara Pansir dan sistem rudal permukaan ke udara Tor M2 di Pulau Zmini. Militer Rusia belum mengonfirmasi tentang pergerakan 6 kapal militernya ke Laut Hitam. Namun, Moskow selama invasinya telah menembakkan beberapa rudal jelajah kaliber yang menimbulkan banyak kerusakan di Ukraina. Pasukan lumba-lumba terlatih milik Angkatan Laut Rusia dilaporkan telah dikerahkan untuk melindungi pangkalan militer Moskow di Laut Hitam. 2 kandang pasukan lumba itu ditempatkan di pintu masuk ke pelabuhan Sevastopol pada akhir Februari, tak lama setelah invasi Rusia ke Ukraina menuntut tinjauan citra satelit. Untuk diketahui, Sevastopol adalah pangkalan Angkatan Laut Rusia yang ada di Laut Hitam. Lumba-lumba terlatih itu mampu mencegah pasukan operasi penyusup khusus Ukraina ke pelabuhan di bawah air untuk menyabotase kapal perang. Diketahui banyak kapal Angkatan Laut Rusia canggih berada di luar jangkauan rudal Ukraina, akan tetapi rentan terhadap sabotase bawah laut. Sejarahnya, selama Perang Dingin, Angkatan Laut Soviet mengembangkan beberapa program khusus mamalia laut, termasuk melatih lumba-lumba di Laut Hitam. Unit ini berbasis di Kazachia Bukhta dekat Sevastopol, di mana masih ada sampai sekarang. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1991, unit tersebut beralih ke militer Ukraina. Dengan pencaplokan Crimea oleh Rusia pada 2014, pasukan lumba-lumba tersebut kini di bawah kendali Angkatan Laut Rusia dan kini diperluas.
pasukan lumba-lumba Moskow adalah bagian dari reinvestasi militer Rusia yang lebih luas dalam program mamalia laut dalam 10 tahun terakhir, termasuk unit armada laut hitam dan operasi terpisah di Kutub Utara. Di Arktik Utara, armada utara Rusia menggunakan berbagai jenis mamalia laut, paus beluga dan anjing laut. Keduanya dengan lapisan lemak tebal untuk menghangatkan tubuh, lebih terlindungi dan dingin daripada lumba-lumba hidung botol yang digunakan di Laut Hitam. Unit Arktik juga menjadi lebih aktif dalam beberapa tahun terakhir. Kandang paus beluga kini juga telah didirikan oleh Nyaguba, Pangkalan Angkatan Laut Rahasia Gugi atau Direktorat Utama Penelitian Laut Dalam. Organisasi intelijen itu diyakini bertanggung jawab atas aset spionase bawah laut utama militer Rusia. Pada 23 April 2019, seekor paus beluga terlatih muncul di Norwegia Utara. Dijuluki Valdimir oleh penduduk setempat, diyakini bahwa paus ini melarikan diri dari program Angkatan Laut Rusia. Bukan hanya Kutub Utara yang telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan penggunaan mamalia laut Rusia. Pada tahun 2018, lumba-lumba armada laut hitam dikerahkan selama beberapa bulan ke Pangkalan Angkatan Laut Mediterania Rusia di Tartus, Suriah menurut foto satelit. Pasukan itu bergerak yang digunakan untuk penyebaran itu sangat mirip dengan yang saat ini ditempatkan di pelabuhan Sevastopol. Tidak jelas apakah Ukraina telah merencanakan operasi tempur perenang melawan Sevastopol. Tapi lumba-lumba secara luas dianggap oleh analis angkatan laut sebagai pertahanan yang efektif melawan penyelam. Rusia kuasai pelabuhan Ukraina. Jutaan warga dunia terancam mati kelaparan. Akan tetapi rentan terhadap sabotase bawah laut. Sejarahnya, selama Perang Dingin, Angkatan Laut Soviet mengembangkan beberapa program khusus mamalia laut, termasuk melatih lumba-lumba di Laut Hitam. Unit ini berbasis di Kazachia Bukhta dekat Sevastopol, di mana masih ada sampai sekarang. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1991, unit tersebut beralih ke militer Ukraina. Dengan pencaplokan Crimea oleh Rusia pada 2014, pasukan lumba-lumba tersebut kini di bawah kendali Angkatan Laut Rusia dan kini diperluas. Pasukan lumba-lumba Moskow adalah bagian dari reinvestasi militer Rusia yang lebih luas dalam program mamalia laut dalam 10 tahun terakhir, termasuk unit armada laut hitam dan operasi terpisah di Kutub Utara. Di Arktik Utara, armada utara Rusia menggunakan berbagai jenis mamalia laut, paus beluga dan anjing laut. Keduanya dengan lapisan lemak tebal untuk menghangatkan tubuh, lebih terlindungi dan dingin daripada lumba-lumba hidung botol yang digunakan di Laut Hitam. Unit Arktik juga menjadi lebih aktif dalam beberapa tahun terakhir. Kandang paus beluga kini juga telah didirikan oleh Nyaguba, Pangkalan Angkatan Laut Rahasia Gugi atau Direktorat Utama Penelitian Laut Dalam. Organisasi intelijen itu diyakini bertanggung jawab atas aset spionase bawah laut utama militer Rusia. Pada 23 April 2019, seekor paus beluga terlatih muncul di Norwegia Utara. Dijuluki Valdimir oleh penduduk setempat, diyakini bahwa paus ini melarikan diri dari program Angkatan Laut Rusia. Bukan hanya Kutub Utara yang telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan penggunaan mamalia laut Rusia. Pada tahun 2018, lumba-lumba armada laut hitam dikerahkan selama beberapa bulan ke Pangkalan Angkatan Laut Mediterania Rusia di Tartus, Suriah menurut foto satelit.